Anda yang aku muhibbin, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ikutilah ilmu, atau Anda bertaklid buta kepada orang yang berpura-pura sebagai keturunan Nabi, kepada orang-orang yang berpura-pura sebagai ulama, ternyata pembohong. Silakan kalian berpikir dengan nalar yang sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, fake ya, udah final sampai saat ini. Rabithah Alawiyah udah bisa berkutik, sudah pasrah, diem, nggak menanggapi terhadap tesisnya Kiai Haji Imaduddin Utsman. Kalau toh ada pendukung-pendukungnya seperti Rumail, Zaini dan lain sebagainya, hanya bermain retorika di dalam menghadapi kenyataan terputusnya Habib klan Ba'alawi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan secara berkala Kiai Haji Imaduddin Utsman juga sudah menjawabnya melalui tulisan, baik dari dalil-dalilnya secara rinci dan alasan-alasan logik, seperti pertanyaan tentang adanya syarat kitab sezaman untuk menentukan seseorang itu keturunan siapa. Secara terbuka juga sudah diposting di dalam laman beliau di Nahdlatul Ulum ataupun di RMI Banten. Jadi siapapun bisa membuka secara bebas dan menganalisa tentang kebenaran dari apa yang dipaparkan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman. Jadi buat para yang ngaku muhibbin, sudah stop. Kalian tidak perlu lagi repot-repot untuk ribet-ribet menganalisa nasab klan Ba'alawi. Toh Rabithah Alawiyah yang dibatalkan nasabnya oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman, diam-diam gak bisa jawab, pasrah kedumputan bahasa Jawanya. Sudah, mending kalian tamat riwayatnya sebagai muhibbin. Tulisan terakhir Kiai Haji Imaduddin Utsman mengakhiri semua polemik yang terjadi berkaitan dengan nasab Ba'alawi. Bukti-bukti kitab sezaman, baik kitab nasab maupun kitab sejarah yang tidak menyebut nama-nama Ba'alawi dari abad 5 sampai 9 telah penulis berikan. Semuanya tidak menyebut nama nasab para habaib Ba'alawi sebagai keturunan Muhammad SAW. Apalagi mereka kembali lagi mempermasalahkan nasab cukup diisbat dengan teori Sugro Wastifalto. Penulis telah sampaikan pendapat para ulama Sugro Wastifalto tidak dapat digunakan jika bertentangan dengan sumber-sumber sezaman. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, biasanya seseorang dicatat nasabnya oleh para ilmuwan, oleh para sejarawan, ataupun oleh lembaga negara dan lainnya. Ada 3 golongan. Yang pertama penguasa, yang kedua para ulama, yang ketiga keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan klan Ba'alawi dari 7 generasi, mulai Ubaidillah sampai Faqih Muqaddam, tidak ada satupun jejak sejarah, tidak ada satupun jejak manuskrip, tidak ada satupun jejak peninggalan ataupun yang lainnya. Murid-muridnya misalkan memberikan kesaksian tentang keberadaan mereka yang katanya tokoh, yang katanya ulama, tapi mana murid-murid mereka? Jadi fake. Mereka tidak tercatat atau bahkan bisa dikatakan sebagai tokoh fiktif.
Pencatatan itu ada setelah Habib Sakron pada abad ke-10 menceritakan tentang leluhurnya sampai nyambung ke Imam Ahmad bin Isa. Inilah titik krusial, bahkan menjadi sebuah kebohongan sejarah yang banyak orang tanpa penelitian menukil karena husnudon, karena percaya, karena Habib Sakron membangun narasi ini melalui menerbitkan sebuah kitab. Jadi yang paling bertanggung jawab dengan persoalan ini adalah Robitoh Alawiyah, bukan para mukibin, bukan kita-kita orang ribet-ribet untuk melakukan pembelaan atas kepalsuan yang dibangun oleh Robitoh Alawiyah. Terlebih kalau kita flashback ke belakang, bahwa klan Ba'alawi datang ke Indonesia dibawa oleh penjajah Belanda untuk melawan perjuangan para ulama-ulama Nusantara yang menuntut kemerdekaan atas bangsanya sendiri. Jadi sangat mustahil sekali apabila klan Ba'alawi itu keturunan Nabi Muhammad SAW mau menjadi antek penjajah kafir yang pada saat itu di seluruh dunia ada konspirasi melawan kekuasaan yang pada saat itu dipegang oleh keturunan Nabi Muhammad SAW, baik kekhilafahan Turki Utsmani atau kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara yang lama sudah dibangun oleh Wali Songo, oleh murid-muridnya dan para keturunan Wali Songo yang memang beliau adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Seharusnya kita bisa melihat kenyataan ini dengan jernih dan kita memulai kehidupan yang baru di bawah sebuah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Siapapun boleh hidup di Indonesia dengan aturan main yang ada tanpa harus rasis, mengaku dirinya sebagai ras yang paling mulia, bahkan merendahkan terhadap klan asli Nusantara. Bersiaplah apabila kalian tidak mau dengan aturan main ini, maka kita bisa memperhitungkannya lebih jauh lagi, jauh di luar dugaan, pikiran, dan bayangan Anda. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.